Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reok Ponorogo merupakan kesenian yang berasal dari kota Ponorogo, Jawa Timur. Dengan ciri khas barong bujang, ganong, warok, dan tarian jatilan. Reok adalah tarian tradisional yang mengandung unsur magis. Tarian dengan bentuk orang berkepala singa, dengan hiasan bulu merak, ditambah dengan beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Dahulu kala, di sebuah wilayah di Jawa Timur, terdapat kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri, kerajaan makmur, yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Konon, Kerajaan Kediri mempunyai seorang putri mahkota yang cantik nan jelita serta baik hati bernama Dewi Songgolangit. Suatu hari, sang raja, ayah dari putri Dewi Songgolangit menanyakan, apakah sang putri tidak ingin menikah karena banyak pangeran dari negeri seberang ingin meminangnya. Tetapi sang putri menolak pertanyaan sang ayah karena menurutnya ia belum ingin menikah. Saat itu, sang raja sangat menginginkan cucu sebagai penerus tahta, juga karena banyaknya pangeran yang datang kepadanya untuk melamar putri Dewi Songgolangit. Sang raja pun menemui Dewi Songgolangit dan memohon untuk berpikir ulang tentang permintaan ayahnya, sang raja Kediri. Dewi Songgolangit meminta waktu kepada sang ayah untuk bersemedi, meminta petunjuk kepada dewa apa yang harus dilakukan atas permintaan ayahnya. Dewi Songgolangit pun melakukan pertapaan. Ia bersemedi di dalam hutan selama 3 hari 3 malam dan akhirnya Dewi Songgolangit pun mendapatkan petunjuk apa yang harus dilakukan. Setelah selesai dengan semedinya dan mendapatkan petunjuk, Dewi Songgolangit pun menemui ayahnya. Ia mengatakan setuju menikah dengan siapapun, tetapi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Raja pun sangat senang dengan keputusan yang disampaikan sang putri. Raja akan melakukan apapun permintaan putrinya, yaitu Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit berkata kepada ayahnya, jika para pangeran itu mau menikah denganku, maka mereka harus menerima beberapa syarat dariku, yaitu mengadakan pertunjukan yang belum pernah ada di negeri ini. Syarat yang kedua, pertunjukan itu harus diiringi oleh 140 penunggang kuda kembar, dan kemudian syarat terakhir, mereka harus membawa seekor binatang berkepala 2. Raja pun kaget mendengar persyaratan itu, sungguh sulit syarat yang diajukan oleh putrinya. Tetapi, raja harus tetap mengumumkannya kepada para pangeran. Setelahnya, sang raja pun mengumumkan syarat itu, dan ternyata hanya 2 pangeran yang sanggup mengikuti sayembara, yaitu Pangeran Kelana dan Raja Singabarong. Lalu mereka pun pulang untuk mempersiapkan syarat tersebut. Pangeran Kelana adalah seorang sosok pangeran yang sangat tampan dan gagah. Banyak para gadis menyukainya. Tetapi, di balik wajahnya yang tampan dan rupawan, Pangeran Kelana adalah seorang yang menyukai sosok anak kecil laki-laki yang belum balik dan sering menyetubuhinya. Raja Singobarong sendiri adalah seorang raja yang gagah berani dan berbulu lebat. Tetapi, di balik bulunya yang lebat ternyata ada banyak kutu di dalamnya. Raja Singobarong memiliki tubuh berupa tubuh manusia. Tetapi Raja Singobarong berkepala singa.
Setelah sampai di kediamannya, Pangeran Kelana mengumpulkan semua abdinya untuk mencari persyaratan yang diminta oleh Putri Dewi Songgolangit. Beberapa hari kemudian, Pangeran Kelana sudah dapat menyelesaikan persyaratannya, tapi ada satu yang belum ia miliki, yaitu binatang berkepala dua. Dia hanya memiliki 2 ekor burung merak yang sangat indah. Pangeran Kelana berharap Putri Songgolangit menyukai merak miliknya jika dipersembahkan nanti. Dengan persiapan yang matang, rombongan Pangeran Kelana pun berangkat menuju kerajaan Kediri. Namun, di tengah perjalanan, rombongan Pangeran Kelana dihadang oleh seekor singa yang ganas guna menggagalkan perjalanan Pangeran Kelana menuju kerajaan Kediri. Sebenarnya singa itu adalah jelmaan Raja Singobarong. Ia ingin merebut apa yang sudah disiapkan oleh Pangeran Kelana untuk melamar Putri Dewi Songgolangit. Pangeran Singobarong ternyata sungguh amatlah licik. Beberapa prajurit dari Pangeran Kelana menjadi korban keganasan singa itu. Pangeran Kelana lantas mencari cara untuk menyelamatkan para prajuritnya dan bermaksud menghentikan singa yang ganas itu. Karena ketangguhan Pangeran Kelana dalam pertarungan itu, akhirnya Raja Singobarong melarikan diri dan pergi ke Taman Sari untuk bersembunyi. Dalam persembunyiannya, Raja Singobarong pun beristirahat. Ia mengumpulkan tenaganya untuk mempersiapkan diri bertarung melawan musuhnya kembali. Saat Raja Singobarong terbangun dari tidurnya, ia melihat Pangeran Kelana sedang duduk bersimpuh dan di dekatnya ada seekor burung merak yang cantik. Tanpa disadari oleh Raja Singobarong, burung merak itu pun terbang di atas kepala sang Raja Singobarong, lalu memakan kutu-kutu yang ada di kepalanya. Karena rasa gatal di kepalanya, lalu Raja Singobarong pun berlari sembari menghindar dari burung merak tersebut. Mendengar auman Raja Singobarong, tanpa berpikir panjang lagi, Pangeran Kelana pun mengeluarkan cambuk api, lalu mengejar si Raja Singobarong dan mencambuknya. Di luar Taman Sari, para prajurit Pangeran Kelana juga berperang melawan prajurit Raja Singobarong. Prajurit Raja Singobarong pun kalah dan menyerah. Akhirnya, Raja Singobarong diikat, lalu dibawa ke istana kerajaan Kediri oleh Pangeran Kelana dan prajuritnya untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan Raja Singobarong. Tak disangka-sangka, dalam perjalanan ke kerajaan Kediri, burung merak yang dibawa oleh Pangeran Kelana terbang dan hinggap di kepala Raja Singobarong. Akhirnya, tubuh singa dan merak menempel menjadi satu dan tak dapat dipisahkan, dan akhirnya Pangeran Kelana pun berhasil menjinakkan singa tersebut. Kini, lengkap sudah syarat yang diajukan oleh Putri Songgolangit. Rombongan Pangeran Kelana akhirnya melanjutkan kembali perjalanannya ke kerajaan Kediri. Setelah sampai di kerajaan Kediri, Pangeran Kelana pun segera melakukan pementasan yang dipersembahkan untuk Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit sangatlah takjub ketika melihat pementasan yang selama ini belum pernah ia lihat sebelumnya. Dewi Songgolangit juga terpesona dengan hewan berkepala dua itu, yakni singa dan merak, yang dibawa oleh Pangeran Kelana. Karena sanggup memenuhi syarat yang diminta, akhirnya Dewi Songgolangit pun menerima pinangan Pangeran Kelana, dan tidak lama kemudian mereka menikah. Akhirnya,
Pertunjukan yang ditampilkan oleh Pangeran Kelana itu hingga kini menjadi terkenal sampai ke mancanegara dan diberi nama Reok Ponorogo. Itulah kisah Reok Ponorogo, bercerita tentang seorang anak raja yang ingin mematuhi keinginan ayahnya untuk menikah dan mendapatkan hal yang tak terduga, yakni kesenian baru bernama Reok Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.